Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ananda solih-solihah semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, tetap semangat di hari Senin ini. Ya, sekarang seperti biasa, Ustazah akan menyampaikan kuantum tafsir surah Al-Falaq. Mari kita baca bersama terlebih dahulu suratnya ya, Ananda solih-solihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, di sini artinya adalah yang pertama, ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jadi artinya al-falaq yaitu waktu subuh. Itu pendapat yang paling banyak ya, dan yang benar adalah waktu subuh al-falaq itu. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhan yang menguasai al-falaq, waktu subuh. Ya, terus yang ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ya, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan semua makhluk maksudnya. Ya, dari sini kita berlindung dari kejahatan apa? Kejahatan semua makhluknya Allah. Ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ini di ayat yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, ghasiqin ini menunjukkan kata malam. Atau ada lagi pendapat yang lain itu pada saat matahari terbenam. Ya, tapi namanya malam ya, atau pertanda adanya malam ya, itu atau bulan ya. Nah, bulan ini sama, tidak datang kecuali di waktu malam. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa bulan ghasiqin ini, ada yang berpendapat bahwa ini adalah pertanda malam. Terus di ayat yang selanjutnya, dan dari kejahatan-kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya ya. Ini wa min syarrin naffasat, an-naffasat fil 'uqad, meniup pada buhul-buhul. Dulu diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah terkena sihir. Ya, dalam Imam Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam bab at-tib ya, di dalam bab at-tib dalam kitab sahihnya ya, bahwa diceritakan Rasulullah pernah terkena sihir
ya, kata Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah pernah terkena sihir, ya. Oleh siapa? Oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'syam, ya, dari Bani Zuraik. Siapa? Lubaid bin A'syam adalah mata-mata Yahudi, ya. Dia adalah orang yang munafik, ya. Dikatakan ke Aisyah itu pernah bahwa Rasulullah pernah mendatanginya, padahal tidak. Wah, siapa berarti yang mendatanginya? Wah, ternyata itu adalah sihir yang sangat hebat, ya, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menceritakan bahwa memang ada 2 orang pemuda yang tadi menemuiku. Ada yang datang di atas kepalaku, ada yang datang di dekat kakiku, kata Rasulullah. Ternyata Rasulullah minta menunjukkan di mana sihirnya. Di dekat sumur Zarwan. Di mana sihirnya? Di dekat sumur Zarwan. Ya, sumur Zarwan. Lalu Rasulullah mendatangi sumur tersebut. Ya, sumur tersebut. Ternyata Rasulullah melihat airnya keruh. Dan Rasulullah melihat ada pohon-pohon kurma, ya, yang seperti kepala-kepala setan. Ya, seperti itu Ananda Solih-Solihah. Ya, jadi Rasulullah disihir. Kemudian Rasulullah datang ke sumur Zarwan, melepaskan sihirnya, baru kemudian Rasulullah terlepas dari sihirnya 2 orang pemuda Yahudi tadi, ya, dari pemuda Yahudi tadi. Terus di bagian mana di sihirnya? Oh, ternyata dari rambut dan gigi, ya, dari rambut dan gigi. Terus dikatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin membalas kepada pemuda Yahudi tadi? Jawabnya Rasulullah adalah, Allah lah yang akan membalas. Aku tidak suka membalas keburukan kepada manusia manapun. Masya Allah. Jadi Rasulullah memaafkan, ya. Rasulullah menyerahkan kepada Allah sebaik-baik yang membalas apa yang sudah dilakukan pemuda Yahudi tadi, ya. Terus dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim dikatakan lagi bahwa Rasulullah mengirim orang untuk mendatangi sumur tersebut. Kemudian dilepaskan sihirnya. Setelah dilepaskan, Rasulullah akhirnya pun bisa bangun kembali. Itu seperti itu. Kalau riwayat Imam Ahmad ini lain lagi meriwayatkannya. Nah, ini berarti memang pernah, ya, Ananda Solih-Solihah, Rasulullah terkena sihir. Oleh siapa? Oleh pemuda Yahudi dari Bani Zuraik, dari orang yang tidak senang kepada Rasulullah. Kalau riwayat Imam Ahmad ini menceritakan Rasulullah punya pelayan dari seorang anak Yahudi, kemudian diminta oleh warga Yahudi untuk mengambil rambut dan juga gigi dari Rasulullah. Subhanallah. Jadi mereka benci kepada Rasulullah, ya. Bahkan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau mengeluh? Ya, katanya. Padahal Rasulullah tidak pernah mengeluh sebelumnya. Ya, mengeluh apa sih Ustazah? Mengeluh itu, aduh, capek, aduh, saya lemas, aduh. Kenapa? Karena Rasulullah selalu bersemangat.
tapi beliau mengeluh lelah, mengeluh capek gitu ya, tidak enak gitu, ada sesuatu yang lain yang ada pada diri Rasulullah tidak seperti biasanya. Kata malaikat Jibril, mungkin kemarin setelah engkau disihir. Ya, jawab Rasulullah. Ya, tapi Rasulullah tadi sudah memaafkan sampai tidak bertemu dengan pemuda Yahudi tadi lagi. Jadi sampai pemuda Yahudi tadi mati, Rasulullah tidak pernah bertemu lagi. Membiarkan dia, karena apa? Rasulullah sudah sembuh. Akhirnya diminta untuk membaca surat ini oleh malaikat Jibril. Membaca surat Al-Falaq untuk berlindung pada waktu subuh, berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk, berlindung dari kejahatan malam, berlindung dari orang-orang yang sihir, ya, yang menyembulkan ke buhul-buhul, ya, berlindung dari kejahatan orang-orang yang hasud, ya, apabila dia hasud, ya, orang-orang yang hasad, ya, itu seperti itu penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir surah Al-Falaq. Jadi ada tidak sihir? Ada. Rasulullah pernah disihir oleh pemuda Yahudi. Bagaimana cara kita berlindungnya? Membaca surah Al-Falaq. Masya Allah. Sebelum tidur biasa baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca 3 qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul huwallahu ahad. Ya, baca doa sebelum tidur, kemudian tidur. Begitu yang Ustazah bisa sampaikan dari tafsir surah Al-Falaq ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.